Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, malam ini kita bahas tentang cinta kepada Tuhan. Kita bahas bagaimana rasa cinta itu tumbuh. Cinta di sini sifatnya universal, menyeluruh. Nah, cinta itu sangat penting. Karena hidup ini harus penuh dengan cinta. Orang yang hidupnya penuh dengan cinta itu seperti bunga mekar di taman-taman surga. Dan dalam hati tidak ada kebencian, yang ada hanya cinta. Itu kalau sudah mencintai, sudah jadi pecinta. Tapi kita bahas kali ini sebelum atau bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu. Pertama, kita harus mengagumi kebesarannya, mengagumi kehebatannya, kemahaperkasaannya. Bagaimana alam ini bisa tercipta dengan luar biasa. Dengan ekosistem atau rantai kehidupan yang begitu hebat. Dan sangat berhubungan dengan manusia. Hebat. Maha sempurna. Kalau kita sudah memikirkan itu semua, maka akan tumbuh rasa cinta. Yang kedua, menghormatinya, atau dengan cara menjaga adab terhadapnya. Ini juga sangat penting. Karena kita berada dalam kebesarannya, jadi kita harus jaga adab terhadap Tuhan. Yang ketiga, mematuhinya, segala perintahnya atau bertakwa kepadanya. Yang keempat, selalu mengingatnya. Ini yang sangat penting. Seperti orang pacaran juga, selalu mengingat. Nah, demikian keempat ini yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Tuhan. Di cinta itu akan berkembang dia. Akan ada level-level dia. Ketika seorang pecinta tidak melihat sesuatu selain cinta, maka dia akan konsisten. Dan pecinta juga itu ridho, ikhlas terhadap apa yang diberikan kepada yang dicintainya, yaitu Tuhan. Dari sinilah tumbuh benih-benih cinta itu. Di semua gerak jasmani, rohani itu bernilai ibadah atau pengabdian yang sempurna. Di setiap detak jantung, setiap hembusan napas kita itu selalu mengabdi terhadapnya. Jadi cinta ini puncak segala usaha, puncak segala kesuksesan itu cinta terhadap Tuhan. Semua agama mengajarkan cinta.
Agama itu mengajarkan cinta, tapi cinta tidak mengajarkan agama. Cinta itu tidak mengenal agama. Cinta itu tidak punya hukum. Cinta tidak memiliki hukum. Jadi orang yang hidupnya dipenuhi dengan cinta, tidak ada rasa dendam, dengki, tidak ada kemarahan, itu dia seperti hidup di taman-taman surga, seperti bunga-bunga mekar di taman-taman surga. Tapi orang yang hidup dalam kebencian, kemarahan, dia seperti hidup di hutan belantara yang penuh dengan duri, penuh dengan ular yang berbisa, dan setiap waktu akan siap akan menerkamnya. Itulah kebencian, dendam, amarah. Kenapa? Karena di sekeliling kita itu kita anggap musuh. Tapi cinta, kalau hidup kita penuh dengan cinta, maka jiwa kita seperti berada dalam taman-taman surga, berada di antara bunga-bunga yang mekar. Memang berat mencintai Tuhan. Kenapa berat mencintai Tuhan? Karena Tuhan itu tidak wujud. Apanya yang kita cintai? Bagaimana kita mencintai sesuatu yang tidak kita nampak? Sangat sulit, perlu pemahaman, perlu kita mengenal Tuhan itu seperti apa. Kita cukup mengenal Tuhan dengan kebesarannya saja, dengan segala ciptaannya. Ketika cinta sudah mulai menggerogoti diri kita, maka cinta itu akan masuk dalam jiwa. Nah, ketika cinta itu masuk dalam jiwa, maka dia naik level. Nah, bagaimana kita tahu dia cinta itu betul-betul cinta yang sejati? Ketika kita rindu sama Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, itulah puncak cinta, puncak cinta yang tertinggi. Ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, jadi seorang pecinta itu tidak bisa dikatakan pecinta kalau tidak merasakan kerinduan. Apa artinya cinta tanpa kerinduan? Nah, bagaimana kita mengetahui kalau kita rindu dengan Tuhan? Hampir sama dengan kita masa-masa pacaran. Kita selalu memikirkan pacar kita, selalu mengingatnya, susah tidur kalau tidak mengingatnya, susah makan, terasa tidak bisa hidup tanpa kekasih, tanpa pacar kita. Sama dengan Tuhan, kalau kita sudah mencintainya betul-betul, mencintainya dengan cinta yang tulus, ikhlas, menjadi cinta yang sejati, maka akan tumbuh kerinduan. Nah, untuk mengetahui bahwa ini suatu perasaan rindu terhadap Tuhan, maka kita akan merasakan tidak ada yang kita rasakan selain kebersamaan itu. Sulit dijelaskan.
Hidup ini tidak bermakna kalau kita tidak memikirkannya 24 jam. Merasa bersalah 1 detik saja, merasa kita tidak bersama dengan Tuhan, itu sudah menyakitkan. Setiap mata memandang, kita selalu melihat, karena mata yang kita pakai itu mata Tuhan. Jadi malam ini kita ngaji tentang rasa yang universal, yang cukup dalam. Kerinduan dengan Tuhan itu kalau sudah menggerogoti jiwa, berat menanggungnya. Dunia ini tidak ada apa-apanya, hanya ingin bertemu Tuhan saja, karena kerinduan yang cukup mendalam. Nah, bagaimana semua itu terjadi kalau kita jauh dengan Tuhan? Sulit mengatakannya, kita cinta, kita rindu. Tuhan itu, Tuhan mengatakan kita merangkak, Dia berjalan. Kita berjalan, Dia berlari. Kalau Tuhan berlari, bagaimana kira-kira Tuhan datang dengan kita begitu cepat? Jadi kalau kita mau mencintai Tuhan, maka berusahalah untuk mencintainya dengan cara mencintai semua makhluknya. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk mencintai Tuhan selain mencintai makhluknya. Mustahil. Di dunia ini tidak ada cara lain. Dan jalan yang paling dekat dengan Tuhan itu cinta. Dengan cinta, kita hidup seperti raja di bumi, bebas, tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Esok mau makan, mau mati, mau kiamat, tidak peduli. Kenapa? Hanya satu saja. Kita hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak mudah. Karena Tuhan itu tidak seperti manusia. Bisa kita temu di mana saja. Tapi Tuhan di sini kita kesampingkan saja. Bagaimana mencintai Tuhan? Kita cintai semua makhluknya tanpa pamrih, ikhlas. Ada orang sakit kita jenguk. Maka demikian, maka cinta kita secara otomatis akan terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan sedangkan tidak mencintai makhluk? Mencintai Tuhan itu langsung mencintai Tuhan, itu gampang. Tapi apa kesannya dalam hidup ini kalau kita mencintai Tuhan secara langsung? Tidak ada. Pertama kita mencintai diri sendiri, mencintai keluarga,
mencintai kerabat-kerabat, mencintai orang-orang di sekeliling kita, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Itulah yang disebut mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu bukan ya Tuhan aku mencintaimu, tidak, tapi mencintai sesama makhluk. Itulah yang disebut mencintai Tuhan. Jadi paling penting sini kita belajar mencintainya itu jangan terkungkung dengan aturan. Keluarlah dari aturan itu. Aturan itu sangat-sangat memberatkan kita, sangat-sangat menyulitkan kita. Kalau kita mengambil jalur cinta, tidak ada hukum. Cobalah merenung sedikit, kita sama-sama merenung. Kita bandingkan kita hidup dengan cinta dengan hidup dengan kebencian. Apa yang kita rasakan di antara keduanya, seperti apa perbedaannya. Karena cinta ini dia berhubungan dengan jiwa kita. Ketika jiwa kita kenali, maka kita akan mengetahui bahwa jiwa itu secara keseluruhan tidak ada raga, yang ada jiwa. Raga ini hanya aturan karena kita makhluk. Raga ini kita, jasad kita ini cuma aturan sebagai fitrah manusia, sebagai jalan aturan saja di dunia. Sebab kita manusia, fitrah kita sebagai manusia, maka aturan yang terdiri jasad kita ini, wujud badan kita ini terdiri dari 4 elemen itu yang keberadaannya tidak ada. Materi itu tidak ada, hakikatnya tidak ada materi, hanya aturan saja. Ini sebagai bait saja, badan kita bait. Nah, untuk mempelajari itu kita harus masuk ke dalam. Kita harus masuk ke dalam jiwa yang paling dalam, atau relung hati yang paling dalam. Setelah kita paham di dalam, baru kita keluar. Kita akan nampak tidak ada apa-apa kecuali cinta. Nah, kalau kita mengenali jiwa, jiwa ini yang perlu kita rawat, kita perlu jaga, kita perlu beri makanan. Sebab jiwa ini dia kekal abadi jiwa ini. Jadi apa-apa saja yang kita pahami, kalau bukan dari jiwa, itu tidak mutlak kebenarannya. Contoh pikiran itu menipu. Hati pun sama, hati juga sama. Hati itu jangan dipercaya 100%. Hati itu kan terbolak-balik, hari ini lain, besok lain, tapi jiwa tidak. Makanya kita mencintai jangan dengan pikiran, kita mencintai jangan dengan hati, tapi dengan jiwa. Jiwa itu tidak akan berubah. Jadi ketika kita mencintai Tuhan,
dengan mengatakannya dengan mulut, dengan pikiran, dengan hati, belum. Tapi dengan rasa itu sudah hampir ke puncak. Ketika kita sudah merinduinya, sudah merindukannya, itu adalah puncak. Tapi juga awal dari ketuhanan. Sebenarnya yang kita nampak semua itu, apakah itu sifatnya, apakah itu zatnya, apakah itu afalnya, itu semua cinta sebenarnya. Itu pendapat saya, pendapat Anda saya belum, tidak tahu. Karena seorang pecinta sulit menceritakan perasaannya, hanya menceritakan tanda-tanda gejala-gejala. Kalau perasaan itu sulit untuk diceritakan. Hanya orang pecinta lah yang bisa sendiri yang bisa menceritakan perasaannya. Nah, perasaan itu juga tidak sama. Karena perasaan itu ada dua. Ada perasaan yang diikhtiarkan, yang diusahakan, ada perasaan yang diperasakan. Nah, ketika rasa yang diikhtiarkan bergabung atau menyatu dengan rasa yang diperasakan, maka itu menjadi rasa ketuhanan. Makanya dalam sholat itu perasaan kita itu bersama. Jadi sholat itu bukan berhadapan tapi bersama. Kalau berhadapan ya di luar, tapi bersama. Apanya yang bersama? Perasaan kita yang sama. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan kita itu perasaan Tuhan. Jadi perasaan kita, rasa Tuhan itu sudah menyatu dalam sholat. Makanya dalam sholat jangan pikirannya di luar sana. Kenapa? Secara tidak langsung pikiran kita ke sana kemari, hati kita ke sana kemari, perasaan kita juga ikut. Nah, bagaimana kita mau sholat itu kebersamaan atau micraknya orang Islam? Jadi dalam sholat itu bukan mengingat lagi, tapi kebersamaan dalam sholat. Oke, malam ini cukup sekian. Nanti episode yang berikutnya kita sambung tentang syuhud, masih berkaitan dengan cinta. Jadi kita bahas tentang syuhud episode berikutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.